Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan sehat selalu. Pada video yang ketiga ini untuk soal tes potensi skolastik berbahasa Inggris, kita akan bahas untuk model yang ketiga. Ini saya buat campuran. Kalau video yang kedua adalah fokus ke sudut, video yang pertama campuran, begitupun video yang ketiga campuran. Mudah-mudahan ini lebih kompleks sehingga kalian bisa lebih siap untuk mengikuti tes potensi skolastik SBMPTN 2020 ini yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita mulai saja. Apa bilangan berikutnya pada barisan bilangan demikian ini? Apabila kita tentukan nilainya, di mana dalam hal ini kalau kita urut satu-satu ternyata bedanya tidak sama atau selisihnya tidak sama. Tapi kalau misalkan kita lompat-lompat, misalkan 3 ke 6 kali 2, 2 ke 12 kali 2, berarti 12 kali 2, nah ini berarti kali 2, berarti 24, gitu ya. Bisa berarti ya? Lanjut. Volume air dalam gelas yang menguap akibat dipanaskan ya atau terserap oleh sinar matahari sebanyak 20%. Jika air yang di dalam gelas itu 240 ml, maka sesungguhnya volume air dalam gelas sebelum menguap itu berapa? Intinya kurang lebih demikian lah. Oke, jadi hilang 20%, maka sisanya tinggal 240 ml. Berarti ini adalah untuk 80%-nya. Gitu ya, karena menguap 20%. Dengan demikian, kalaulah misalkan air awalnya adalah X, gitu ya, lalu tinggal 80%, maka hasilnya adalah 240, kurang lebih demikian. Berarti X itu adalah 240 dibagi 80%. Oke, 80% itu kan 0,8 ya. Jadi 240 dibagi 0,8 atau 2400 dibagi 8. 8 dibagi 3, 24 dibagi 3, 24 dibagi 8 adalah 3. Jadi 300. Jadi air awalnya atau volume awal sebelum menguap itu adalah 300 ml. Bisa mengerti ya? Lanjut. Garis Y sama dengan 2/3 X minus 5. Perpendikular itu maksudnya tegak lurus. Oke, tegak lurus dengan garis apa? Kalau misalkan ada Y sama dengan 2/3 X minus 5, ini adalah gradien. Ini adalah gradien. Katakanlah M1 ya. Nah, kalau tegak lurus, M1 kali M2 itu harus minus 1. Jadi M2 itu adalah min 1/2 gradien pertama. Dengan demikian berarti gradiennya adalah
min 2/3. Tinggal dibalik lawan dari kebalikan aja. Ditukar, dibalik, kemudian kalikan negatif. Nah itu gradien yang kedua. Jadi garisnya adalah min 3/2 X tambah sekian. Nah sekiannya bebas sebenarnya. Cari aja yang gradiennya min 3/2. Gitu ya. Nah yang min 3/2 kan hanya 1. Berarti jawabannya adalah E. Bisa ngerti ya? Perpendikular itu maksudnya tegak lurus. Lanjut. Apa bilangan 10 itu maksudnya urutan. Urutan ke-10 ya. Urutan ke-10 dari barisan bilangan demikian. Nah, di sini ada 2, 3 awalnya, kemudian 4, 9, kemudian 8, 27, kemudian 16, 81. Nah, kalau dia dirunut, ini adalah 2 pangkat 1 per 3 pangkat 1, 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2, 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3, 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Jadi urutan ke-10, U10 gitu ya. Berarti 2 pangkat 10 per 3 pangkat 10 ya. Karena ditanya urutan ke-10. Jadi dengan demikian U10-nya adalah 2/3 pangkat 10. 2/3 pangkat 10. Bisa ngerti ya? Lanjut. Oke, berikutnya. Bagaimana luas sebuah persegi panjang jika alas dan tingginya triple, maksudnya 3 kali ya. 3 kali lipat, 3 kali dari aslinya, dari awal. Dari ukuran awal lah maksudnya. Ukuran awal. Artinya misalkan A1 sama dengan A2 sama dengan 3A1. Kemudian tinggi yang kedua adalah dari tinggi yang pertama. Berarti kalau misalkan luas persegi panjang itu kan alas kali tinggi ya. Jadi kalau misalkan persegi panjang yang kedua, ini misalkan A1 T1, berarti persegi panjang yang kedua itu adalah alas kedua kali tinggi kedua. Maka hasilnya adalah 3A1 kali 3T1. Sehingga hasilnya adalah 9A1T1. Artinya berarti 9 kali luas persegi panjang pertama. Jadi 9 kalinya dari luas persegi panjang yang pertama. Gitu ya, 9 kalinya. Saya ngerti ya? Kurang lebih demikianlah terjemahannya. Terjemahan bebasnya. Jika X di antara 0,34 sampai 0,40 dan X di antara min 5/16 dan 9/20, manakah pada pilihan berikut X yang sesuai lah. Maksudnya yang ada di lingkup ini. Oke, 0,34 saya rubah menjadi 34/100. Kemudian 0,40 saya rubah 40/100. Kemudian yang kedua 5/16 dan 9/20. Kita ubah per 400 aja ya. Biar sama. Jadi ini 400 berarti kali 4. Kali 4 berarti 136. Kali 4 berarti 160. Yang ini pun dibuat per 400. 400 berarti kali berapa tuh?
kali 4, 8 ya. Sorry. 4 kali 25 ya, sorry. Kali 25 berarti 125. Ini kali 20 berarti 180 ya. Gitu ya. Nah, berarti cari di antara pilihan ini yang nilainya kisaran 125 136 dong ya, karena dia harus beririsan. Jadi kalau beririsan berarti ambil yang mencakup keduanya. Berarti kisaran ini ya. Oke. Kita lihat, kalau yang lihat angkanya hanya mungkin B dan C nih. Kalau kita bikin per 400 berarti kali berapa nih? Kali 50 ya. Ini 150 ya. Yang ini kali 80, 160. Nah, di antara ini yang mana yang sesuai? 150 ya. Ya, jadi yang benar adalah yang C. Bisa ngerti ya? Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Pada gambar atau diagram di atas, bahwa sudut A itu sama dengan sudut BED. BED. A sama dengan BED. Kemudian sudut C sama dengan sudut D. Jika perbandingan panjang AB dengan EB adalah 5:1 dan luas area BED atau luas segitiga BED adalah 5A kuadrat ditambah 10, gitu ya. Maka luas area atau luas dari segitiga ABC berapa? Luas segitiga ABC berapa? Dalam A mungkin ya maksudnya. Oke. Kita lihat panjang AB itu 5, panjang EB 1. Ini 1 berarti ini 4 ya. Karena 1:5. Kemudian sudutnya sama ya. Jadi yang menghadap 5 itu menghadap sudut C. Yang saya arsir ini. Kemudian berarti BD itu bisa kita tentukan berapa. Oke, sekarang luas segitiga BED. Luas segitiga BED itu adalah setengah BE kali BD. Gitu ya. Sama dengan 5A kuadrat plus 10. Setengah kali 1 kali BD. Sama dengan 5A kuadrat plus 10. Berarti BD adalah 10A kuadrat tambah 20. Gitu ya. Itu BD. Dengan demikian, BD itu menghadap sudut E. Berarti dia perbandingannya demikian. Jadi kalau misalkan dia 1:5, maka ini pun sama. 1:5-nya. Jadi BC itu berarti 5 kalinya BD. Sama ketentuannya ya. Berarti ini 5 kali 10A kuadrat ditambah 20. Berarti 50A kuadrat ditambah 100. Itu BC. Dengan demikian, luas segitiga ABC
Itu kan setengah alas kali tinggi. BC kali BA. BC-nya adalah 50A kuadrat ditambah 100. BA-nya berarti 5. Gitu ya. Ini masuk berarti 25A kuadrat kali 50 dikalikan 5. Berarti 125A kuadrat ditambah 250. Gitu ya. Jadi luas segitiga ABC-nya adalah demikian. Bisa dimengerti? Ekspresi atau persamaan 4x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 3 jika atau ketika x-nya 0 dan x-nya berapa. Oke. Jadi 4x pangkat 4x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 3 akan sama dengan 3 saat x-nya 0. Berarti 4x pangkat 2 min 2x sama dengan 0 ya. Karena ini kurangkan. Berarti 2x keluarkan, maka 2x min 1 sama dengan 0. Ini x-nya 0, yang kedua 2x min 1 0. Berarti 2x1, maka x yang keduanya adalah setengah. Jadi x yang keduanya adalah setengah. Bisa ngerti ya? Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Dalam gambar di atas atau pada gambar di atas, garis EF dengan GH itu sejajar, paralel itu sejajar maksudnya. Dan garis AB tegak lurus dengan EF dan F. Berarti ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Gitu ya. Berapakah panjang AB? Panjang garis AB berapa? Ini berapa? Nah, oke. Berarti kita tahu bahwa sudut ini namanya sudut kebalik, sorry. Jadi sudut ini itu sama dengan sudut ini ya. Ini sudah 90. Berarti ini sisanya 30. Sehingga segitiganya saya pindahin. Ini titik A, B, ini C. Ini 30. Kemudian ini 10. Yang ditanya AB. Berarti samping miring ya. Berarti kosinus 30 adalah samping per miring. Setengah akar 3 sama dengan AB per 10. Kali silang ya. Jadi AB adalah 5 akar 3. Gitu ya. Bisa ngerti ya? Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Panjang sisi kubus sama dengan setengah tinggi silinder itu tabung ya. Jadi sisi kubus sama dengan setengah tinggi tabung. Ya. Ini kubus, tabung. Kemudian yang memiliki volume tabung maksudnya 160 pi kubik unit ya. Satuan volume. Jari-jari tabungnya 4 satuan. Jadi jari-jari tabungnya itu 4 satuan. Berapakah luas daerah kubus maksudnya ya? Ini luas daerah maksudnya. Luas daerah kubus atau luas sisi kubus lah, luas sisi kubus. Yang ditanyakan berarti luas kubus. Oke? Oke. Bahwa volume tabung itu rumusnya adalah pi R kuadrat T. Ini 160 pi, ini pi, R-nya 4, tingginya T. Oke, sama-sama ada pi ya. Ini pi, ini pi.
160 sama dengan 16T. Berarti T-nya jelas 10. Oke. Sisi kubus berarti setengah kali 10. Berarti 5 ya. Oke, sisi kubusnya 5. Berarti volume, yang ditanyakan luas kubus. Luas sisi kubus maksudnya ya. Itu ada 6 sisi. Yang masing-masing persegi. Berarti 6 kali sisi kuadrat. 6 kali 5 kuadrat. Berarti 6 kali 25. Berarti 150 unit. Kuadrat ya. Unit kuadrat. 150 unit kuadrat. Atau 150 kuadrat ya. Sentimeter, meter, dan seterusnya. Unit itu maksudnya satuan. Lanjut ya. Lindsay menanam bunga mawar dan tulip dalam kebunnya, gitu kan? Di mana perbandingan antara mawar dan tulip pada kebun itu adalah 5:6. Jika di dalam kebun itu maksudnya ada 240 bunga, ya. Berapa banyak bunga tulip? Oke. Jadi di sini tulip adalah T ya. Rose itu maksudnya mawar banding tulip itu 5:6. Banyaknya rose, banyaknya mawar dan tulip dalam kebun itu 242. Yang ditanyakan tulip, berarti R kita nyatakan dalam tulip, berarti 5/6 tulip ya. Jadi R adalah 5/6 tulip. R-nya ganti 5/6 tulip ditambah 1 tulip sama dengan 242. Kalikan 6 semua, berarti 5T tambah 6T sama dengan 242 kali 6. Biarin aja. 11T sama dengan 242 kali 6. Berarti T adalah 242 kali 6 dibagi 11. 242 dibagi 11 itu 22 ya. 22 kali 6 berarti 132. Jadi banyaknya tulip pada kebun tersebut adalah 132. Bisa mengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, 8 orang dapat membersihkan kantor selama 6 jam. Jadi 8, 12 jam. 8 orang, 12 jam. Berapa lama kalau dikerjakan oleh 6 orang? 6 orang itu berapa jam? Oke, berarti ini pakai kecepatan aja. Berarti 8 kali 12 itu harus sama dengan 6 kali sekian. Men lah, di situ men ya. Ya, orang lah maksudnya. Oke. Berarti bagi 6, 2 jadi 16. Jadi kalau 6 orang berarti 16 jam. Gitu ya. Pakai perbandingan berbalik nilai atau dengan kecepatan aja. 8 kali 12 itu akan sama dengan 6 kali berapa. Gitu ya. Lanjut. Greg mempunyai 9 lukisan. History Museum memiliki 6 tempat ya maksudnya yang bisa ditempati oleh si lukisannya si Greg. Berapa banyak cara yang berbeda untuk menempatkan 3 lukisan tersebut? Oke, jadi ada 9 lukisan yang akan diletakkan pada 3 tempat. Berarti gunakan teori kemungkinan aja. Jadi kalau di tempat ini memungkinkan 9 lukisannya terletak atau dipasang. Kalau sudah terpasang 1 berarti tinggal 8 kemungkinan di tempat yang kedua.
Sudah terpasang 2 berarti tinggal 7 kemungkinan di tempat yang terakhir. Udah, tinggal dikalikan berarti berapa nih? 9 kali 8 itu 72. 72 kali 7 berarti 14 1 504 ya. Jadi 504. Ada 504 kemungkinan. Bagaimana si Greg memasang lukisan di tempat yang ada pada museum Hickory. Gitu ya. Jika X tidak 0 dan Y tidak 0, bagaimanakah bentuk lain dari X Y per Y ditambah XY dibagi XY? Oke. Ini bagi dulu berarti karena X tidak 0 berarti boleh langsung dibagi. X tambah XY dibagi Y berarti kan ya. Oke, jadi X dibagi Y berarti XY. XY dibagi Y berarti X. Jadi XY plus X. XY plus X. Gitu ya. XY plus X. Bisa ngerti? Lanjut ya. Oke, satu lagi ya. Kita lanjutkan. Oke, diberikan sebuah gambar dengan satu garis singgung. Ini garis singgung maksudnya nih. AD itu garis singgung, tangent. Garis singgung. Dan satu garis potong. DCB itu atau CD itu garis potong ya, atau garis yang memotong lah. Sekan. Memotong lingkaran. Ini menyinggung lingkaran. Berapa ukuran sudut ADB? ADB itu berarti ini ya. Oke, kalau ini menyinggung berarti dia tegak lurus. Gitu ya. Ini sebenarnya ini tuh sudut pusat. Ini 110. Ini 60 ya. Oke, jadi sudut ADB itu sebenarnya itu adalah setengah dari selisihnya. Gitu ya. Jadi setengah dari selisihnya berarti 50. Maka 25 derajat ya. Gitu ya. Oke. Saya kira itu untuk sesi yang ketiga tes potensi skolastik SBMPTN 2020 dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ulang terus aja videonya dari video 1, 2, dan 3 ini. Mudah-mudahan membantu kalian untuk siap mengikuti SBMPTN 2020. Dan saya doakan yang telah menonton video ini diterima di perguruan tinggi negeri yang diharapkan dan dipilih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.